Bante, kan Bante bilang selalu menjaga sila dengan baik. Saya berusaha menjaga sila dengan baik dan juga saya selalu melihat apa yang saya sedang lakukan, apa yang sedang saya lakukan. Karena sering gitu ya Bante, saya sekarang ngamatin ternyata saya sering melanggar sila pertama karena saya kan makan yang semua mentah-mentah Bante. Saya kan termasuk itu apple cider vinegar itu kan yang mentah, itu kan juga ada bakterinya Bante. Apakah itu juga betul-betul menciptakan karma buruk? Itu kan bakteri masih hidup Bante. Bagaimana Bante, Padre Bante? Terima kasih. Baik, ya. Selamat pagi saya ucapkan kepada Ibu Harita yang rajin sekali bertanya setiap kali perjumpaan. Ya, kita memahami bahwa persyaratan pelanggaran sila pertama itu ada beberapa hal. Yang pertama, pembunuhan itu terjadi kalau kita melihat ada makhluk. Itu nomor satu. Nomor dua, kita mengetahui makhluk itu hidup. Kemudian yang ketiga, kita ada niat untuk melakukan pembunuhan. Yang keempat, upaya itu dilakukan, baik langsung maupun tidak langsung. Yang kelima, hasilnya makhluk itu mati. Nah, kalau sekarang kita ambil contoh misalnya, kita tahu ada ikan misalnya. Kemudian kita lihat ikan itu masih hidup, masih goyang-goyang. Kemudian kita ada niat, ini mau saya bunuh lah, ikannya mau saya goreng. Kemudian dilakukan niatnya, baik langsung atau tidak langsung. Kalau langsung berarti kita langsung bunuh sendiri. Tapi kalau tidak langsung kita mungkin menyuruh orang. Misalnya si penjual ikan, tolong Pak, bagaimana caranya supaya ikan ini saya bawanya tidak usah pakai air. Nah, itu sebetulnya hanya teknik ngomong, tapi sebetulnya sudah niatnya ya tolong dibunuh Pak. Cuman saya kan umat Buddha, kalau saya ngomong bunuh kok kayaknya kasar ya. Jadi saya mengatakan, tolong ya Pak, gimana caranya supaya ikan ini tidak usah saya bawa pakai air, jadi cukup dibungkus saja pakai daun. Ya iyalah, sama tukangnya ya langsung dibunuh. Itu sebetulnya kita sudah melakukan pembunuhan. Kemudian hasilnya kalau mati betul-betul berarti kita melakukan pembunuhan. Tapi ternyata ikannya waktu dipotong lompat. Jadi yang kena cuma badannya separuh dan kemudian lepas lagi ke kolam. Pembunuhan tidak berhasil, tapi yang ada adalah penganiayaan. Nah, ini kalau mau dilihat contoh nyatanya. Tapi sekarang yang Ibu tanyakan tadi adalah makanan yang mentah, ada bakteri dan sebagainya. Apakah kita melihat ada bakteri itu? Apakah kita melihat dia masih hidup dan lain sebagainya? Nah, jadi kalau sudah begitu berarti kita melihat saja tidak, berarti kita tidak terpenuhi persyaratannya itu. Maka ini bukan pelanggaran sila. Ya. Nah, jadi kiranya Ibu bisa memahami ini supaya ya silakan lanjutkan untuk memakan sayuran ataupun raw food itu tadi yang mungkin makanan yang tidak dimasak dan lain sebagainya. Ya, begitu. Baik, silakan. Jadi persyaratan pelanggaran sila pertama itu ada. Dan juga bukan karma buruk karena kita tidak punya niat untuk melakukan pembunuhan. Oke, begitu. Silakan Romo Suhendra yang berikutnya. Oke, terima kasih. Ini sebelum panitia menampilkan chat, ini saya juga Bante tadi memberikan juga resep buat kita semua supaya sukses. Ini ada 2 kunci utama. Jadi kita harus merupakan upaya maksimal dan yang kedua adalah kebajikan. Ini kalau yang dilakukan secara sempurna dua-duanya ini kesuksesannya akan bisa digaspol lah istilahnya. Oke, ini ada pertanyaan Bante dari kolom chat. Nah, ini saya bacakan dulu. Namo Buddhaya Bante, ini dari Andrew Yogianto ya. Namo Buddhaya Bante,
umumnya bersabar itu diartikan sebagai sikap kerelaan dalam bertahan atau berdiam atau menunggu sampai hal-hal yang diinginkan datang atau hal-hal yang tidak diinginkan berlalu. Apa benar sikap bersabar yang seperti itu sesuai ajaran Buddha? Bagaimana cara memilah mana yang bersikap sabar sama yang bersikap istilahnya sikapnya pasif, Bante? Terima kasih. Iya, memang bersabar ini kiranya kita lebih memahami seperti tadi yang disampaikan oleh Romo Suhendra tadi ya, tentang petikan tadi ya, bahwa kemampuan bersabar itu adalah kemampuan kita mengendalikan keinginan. Bukan hanya sekedar menunggu semua ini lewat, tapi kita mengendalikan keinginan, menyesuaikan keinginan kita dengan kenyataan. Nah, apakah sabar ini sama dengan pasif? Nah, ini yang tadi dikatakan adalah kita, kalau tadi dalam petikan Romo Suhendra lagi adalah kita selain sabar perlu bijaksana. Jadi bukan, oh ini pandemi ya, ya sudahlah kita tunggu 1 tahun belum selesai, ya udah 2 tahun. 2 tahun masih belum selesai, mungkin nanti berapa lama lagi, pokoknya kita tunggu terus, saya sabar. Bukan, kita juga butuh kebijaksanaan. Karena ada salah satu sumber dharma yang menyampaikan demikian. Seorang biku kan harus sabar, ya kan? Nah, jadi dikatakan begini, seorang biku ketika dia sedang pindah patah, dia berada di satu daerah, kemudian dia pindah patah, dia tidak ada yang ngisi pindah patahnya, maka dia bersabar dan bisa berpuasa. Ya sudah, hari itu tidak makan karena nggak ada yang ngisi. Nah, kemudian hari kedua, dia pindah patah lagi. Loh, kok nggak ada lagi yang ngisi? Ya tentu dia sudah bukan bersabar lagi, tapi juga tidak marah-marah, tapi berpikir, kalau di tempat ini tidak ada dana makan, berarti saya harus pergi ke daerah yang berbeda. Nah, artinya ini ada kebijaksanaan, bahwa kita bukan hanya terima sebagai kenyataan, tapi menjadikan kenyataan ini sebagai upaya untuk memperbaiki diri. Tadi saya sudah sampaikan bahwa pandemi ini membuat kita agak sulit berkumpul secara langsung. Ke wihara kita nggak bisa kebaktian, rame-rame lagi berkerumun dan lain sebagainya. Tapi kita bukan hanya nunggu, ya sudahlah, kita sampai kapan ya? Belum tahu, pokoknya kita nggak ke wihara dulu. Bukan. Sekarang justru kita menggunakan media yang seperti ini, Zoom ini, media dalam jaringan ini untuk berbagi dharma. Dan bahkan kita merasakan manfaat sekarang. Kalau saya hanya mengisi di wihara, hanya dapat satu wihara saja, wihara A misalnya. Tapi dengan media dalam jaringan ini, justru kita bisa dengan banyak wihara, bahkan sampai ke rumah-rumah orang juga, bahkan sampai keluar pulau, keluar negeri juga. Nah ini kita bukan hanya sekedar menunggu pasif, sebagaimana yang ditanyakan tadi, tapi justru kita juga melakukan aktivitas, memanfaatkan kesabaran kita ini untuk meningkatkan kualitas diri lagi. Ya, makanya apakah ini kesabaran kita pasif? Tidak. Kita sabar karena pandemi, kita harus menjaga jarak, ada protokol kesehatan dan lain sebagainya. Tapi kita punya jalur lain untuk berkumpul, yaitu dengan media dalam jaringan. Itu yang saya maksudkan. Dan ini bisa digunakan di berbagai hal. Misalnya tadi Anda bekerja, Anda sekarang harus WFH, atau Anda malah ada hal-hal tertentu, nggak bisa buka toko, dan lain sebagainya. Wah, saya harus sabar nih, nggak bisa buka toko. Tapi saya harus punya kebijaksanaan, yaitu saya sekarang jualannya secara online, atau saya menggunakan media sosial untuk memperdagangkan jualan saya, supaya jualan saya juga laku, dan lain sebagainya. Ya, ini yang mungkin
yang ditanyakan supaya jangan menganggap kesabaran di dalam Dharma ini adalah tingkat pasif, hanya menunggu. Itu nanti menunggu buah karma. Nah itu juga keliru. Jadi kalau misalnya saya sakit, oh sakit ya, sakit ini karma buruk saya berbuah. Hidup ini pasti tidak kekal. Jadi karma buruk pasti akan berubah menjadi karma baik. Karena itu saya tunggu aja lah, sampai kapan saya jalani terus karma buruk saya, nanti satu ketika pasti akan berhenti, sehingga karma baik muncul. Nah ini keliru, ini pola pikir yang salah, ini pola pikir sabar yang pasif, yang bukan dipakai di dalam Dharma. Justru sekarang, wah ini saya sakit, ini karma buruk. Tapi saya ingat karma itu adalah niat. Berarti sekarang saya mengisi hidup saya ini dengan niat-niat yang baik. Niat yang baik, ucapan yang baik, dan perilaku yang baik. Sehingga mengkondisikan saya cepat menjadi lebih sembuhnya lebih cepat. Jadi saya pergi ke dokter dan lain sebagainya. Kemudian dokter memberikan obat, saya juga makan obatnya. Saya rutin makan obatnya sampai habis dan lain sebagainya. Kok belum sembuh? Saya pergi lagi ke dokter. Nah, dokter ini sudah 3 kali kok nggak sembuh, ya saya menggunakan kebijaksanaan, saya usaha lagi, pindah ke dokter yang berbeda, dan lain sebagainya. Jadi tidak ada sifat yang pasif yang di dalam kesabaran Dharma ini. Tapi yang ada adalah sabar, mengubah keinginan, tapi dengan kebijaksanaan juga dasarnya. Begitu, nanti Romo Suhendra boleh kutipkan lagi tadi yang tentang kesabaran dan kebijaksanaan itu tadi, ucapkan supaya itu untuk menjawab pertanyaan yang barusan ini. Silakan Romo. Wah, siap. Terima kasih Bante. Ini Bante kalau menjawab memang terlalu jelas dan lugas. Jadi semua jadi bisa ngerti Bante. Jadi karena Bante udah minta saya kutip lagi, ya ini saya akan bacakan. Jadi kesabaran ini dari Joyful Moment, ini bisa lihat di internet kalau di search saja. Jadi kesabaran hendaknya dilakukan bersamaan dengan kebijaksanaan. Kesabaran tanpa kebijaksanaan dapat menjadikan orang baik, namun kurang mampu bertindak tepat. Nah, itu yang tadi disampaikan Bante, luar biasa. Jadi mengingatkan kita lagi. Jadi artinya kita memang harus aktif dan tidak pasif dalam hal bertindak dalam kesabaran. Ini Bante, ini banyak sekali pertanyaan. Mungkin nanti saya campur-campur dengan yang udah ada raise hand Bante. Ini Pak Gunawan dari Bekasi. Jadi mohon bantuan dari host untuk bisa mengaktifkan mic-nya Pak Gunawan. Silakan Pak Gunawan disampaikan, sebelum nanti saya akan sampaikan juga dari chat, baik dari YouTube dan Zoom, Bante. Selamat malam, Namo Buddhaya, Bante, Pandemi, dan Namo Buddhaya. si moderator yang sudah memberi kesempatan. Izin Bante, ada yang nawarin ikan pesmol gurame. Terus saya tanya, itu ikannya dari pasar buat? Nah, saya pelihara. Masih hidup segar katanya. Waduh, saya bilang, mohon maaf, saya nggak berani bilang kalau hidup saya nggak mau beli. Jadi saya nggak batalin penawarannya Bante. Saya kalau pingin sampaikan, tapi kira-kira menurut Bante mohon arani, baik atau enggak gitu ya. Karena saya nyampaikan kalau dia nggak terima kan dia menjadi beban psikolog, beban juga buat dia Bante gitu ya. Terima kasih Bante. Iya, terima kasih Pak Gunawan. Jadi itu memang satu ganjelan ya kalau kita umat Buddha begitu, karena kadang-kadang kita juga pergi ke restoran kemudian kita tanya, di sini ikannya masih segar-segar atau sudah mati? Oh ya pasti masih segar di sini. Oh malah kita nggak jadi. Orangnya very bingung loh. Kok malah nggak jadi beli? Iya kita mau cari yang mati. Oh, yang ada di kulkas mungkin. Oh iya, ada kita. Nah, itu kita malah boleh goreng. Demikian pula dengan orang tadi. Kita tidak menolak. Kita mengatakan saja dengan baik-baik. Jadi gini, waduh, kalau saya
Saya terima kasih nomor 1 dikasih pesmol. Saya luar biasa, apalagi pesmolmu memang luar biasa, enak lah. Saya tahu. Cuman begini aja, saya itu tidak mau mengurangi ikan yang kamu pelihara. Jadi kalau ikanmu ada yang mati saja, nanti kamu boleh bikinkan pesmol ke saya. Tapi kalau ikannya masih hidup, janganlah, biar dipelihara dulu. Nanti saya tidak terima yang masih hidup gitu. Kasihan. Nah, jadi kita ngomongnya yang sederhana saja. Jadi saya tidak menolak pesmolnya, kecuali Anda vegetarian, ya itu cerita lain. Tapi kalau Anda tidak vegetarian, Anda memilih saja alternatif. Wah, tapi ini jarang mati loh ikan saya. Tidak apa-apa, jarang mati, justru nanti kalau mati, wah itu pas saya baru kepingin-kepinginnya. Kalau sering mati malah saya nggak mau, misalnya. Nah, jadi kita santai saja ngomongnya, tidak perlu terlalu menurut ajaran Sang Buddha bahwa kamu ini kalau memotong karena buruk. Pesan saya kalau makan potonganmu dengan pesmolmu tadi, waduh, aku juga membuat karma buruk yang baru buat saya. Enggak lah, kita enggak perlu sampai seheboh itulah. Kita bahasanya santai saja. Nomor 1, saya terima niatmu untuk berbuat baik itu, atau memberi saya pesmol, saya terima kasih. Tapi yang kedua, saya nunggu kalau sudah ada yang mati aja sendiri. Jangan saya dibunuhkan. Nanti kasihan, dia mungkin masih mau cari makan sendiri, mau cari apa, ikannya kasihan. Kalau sudah mati aja nanti kasihkan saya. Nah, gitu aja Pak. Ya, Pak Gunawan. Oke, silakan Romo Suhendra. Yang berikutnya. Keren nih, Bante, jawabannya. Biasanya kalau kita jawaban langsung saklek aja, Bante. Oke, ini dari rekan-rekan katanya ada pertanyaan dari YouTube, Bante, akan ditampilkan. Nih, pertanyaan juga dari Zoom juga berkembang nih, Bante. Bukan hanya kesabaran, tapi ada beberapa hal. Nah, malam Bante, apakah pangsen termasuk berbuat kebajikan? Ini pertanyaan yang cukup ini juga, Bante. Kalau yang saya ditanya seperti ini, saya bingung-bingung jawabnya, Bante. Silakan, Bante. Baik. Romo Suhendra ini jangan terlalu merendahkan diri. Kurang bagus. Anda sudah S3, luar biasa. Pasti pertanyaan begini ini mudah sekali. Ya, nah, jadi pada prinsipnya sebetulnya pangsen adalah melepaskan makhluk. Apakah itu kebajikan? Ya, tergantung yang Anda lepaskan. Melepaskan ikan di penggorengan. Nah, ini jelas karma buruk, toh. Nah, itu tadi mau di pesmol tadi menurut Pak Gunawan tadi. Jadi ini kasihan ya ikan ini ya, saya fungsen di penggorengan saja lah. Itu sudah minyak mendidih di fungsen di situ ya, kan tidak tepat. Jadi kata fungsen sendiri itu sebetulnya masih terlalu umum. Di mana dia pelepasannya? Makhluknya binatang apa itu? Bagaimana cara mendapatkannya? Misalnya, Anda melepas makhluk dengan memesan dulu. Ini kadang-kadang di beberapa wihara seperti itu tuh. Misalnya pas tahun baru lah, pas ada acara-acara tertentu lah, pesen order sama, misalnya fungsinya burung lah, katakan yang paling gampang. Order sama tukang burung, tolong ya, 3 hari lagi kita mau pelepasan makhluk, carikan nih burung 1000. Wah, ini dia. Ini sebetulnya bukan kebajikan, ini malah jadi kurang baik, karena mengkondisikan orang menangkapi burung. Intinya pelepasan makhluk ini sebetulnya adalah ada makhluk yang sudah tertangkap, kemudian kita bebaskan. Jadi tidak menyuruh orang menangkap untuk pura-pura kita bebaskan. Itu kan kita jadinya malah bikin karma baru yang tidak baik. Sehingga gimana ya, sekarang saya kan hari-hari tertentu ini butuh pelepasan burung 1000 ekor. Gimana ya? Nah, Anda kadang hari ini pelepasan burungnya, kemudian kita menghubungi si tukang burung. Pak, kita hubungi langsung, toh, Pak. Ada burung berapa, Pak, di sini, Pak? Ini ada 100. Oke, saya ambil semua. Teman-temanmu coba dihubungi pakai WA. Tukang burung itu sekarang punya WA loh. Punya WA grup burung. Nah, jadi coba hubungi tukang burung yang lain pakai WA.
suruh antar ke sini. Nanti berapa saja kita akan beli. Nah, itu tidak masalah. Nah, itu biasanya terus mereka sebarkan di broadcast sama mereka. Wihara A ini membutuhkan burung agak banyak. Ayo teman-teman, datang ke sini. Nah, kan dia nggak sempat nyari. Dia kan langsung ya, adanya stok, ada 100 ya kita beli 100, ada 50 ya kita ambil 50, ada 200 ya kita ambil 200, dan akhirnya, kok total hanya 800 ekor. Nggak apa-apa. Kita ngomong aja sama donatur-donatur tadi, rencananya kita mau melepas 1000, tapi ternyata setelah dikumpulkan, karena kita memang melepas yang sudah tertangkap, bukan menyuruh orang untuk menangkap, supaya kita pura-pura bisa berbuat baik, tidak. Tapi kita memang mau melepas yang sudah tertangkap. Ternyata dikumpulkan hanya dapatnya 800, ya. Nah, tapi tetap karma baik kita akan bersama-sama kita bisa lakukan. Gitu. Jadi pelepasan makhluk ini tentu juga harus dengan kebijaksanaan ya. Jadi tidak bisa kita ngomong function adalah kebajikan. Kita harus ada kebijaksanaan di situ. Demikian, Romo Suhendra. Saya kira Romo pasti bisa menjawab lebih baik. Ya, jadi satu ketika Romo harusnya jadi pembicara juga ini. Oh, aduh Bante. Biasa saya akademis saja Bante, kalau ini agak kurang pede Bante. Jangan merendah terus. Ayo Romo, lanjut Romo. Ya, oke. Ya. Jadi intinya harus bijaksana ya Bante, karena banyak kejadian kalau function itu pesan dulu nih Bante, ikan atau apa. Nah itu artinya ilmu baru juga nih Bante, artinya sekarang kalau mau function ya udah yang ada aja ya, yang kita bebaskan, jangan sampai pesan. Betul. Lele misalnya di Sungai Cisar, lepaskan di Cisadane, ya sudah, jangan pesan dulu lah, besok dicari. Ya, baik Bante. Ini Bante ada beberapa pertanyaan lagi nih, banyak juga dari chat, tapi yang nggak ada berhubungan dengan kesabaran, nggak apa-apa ya Bante ya. Lu silakan Romo, Romo yang menentukan. Silakan dari teman-teman di-share dulu. Nah, Bante, ini dari Lilis. Jadi dia bertanya mengenai selama pandemi kan aktif di hidroponik dan juga ini menyebar garam lah untuk mengusir siput yang menghabiskan sayur. Nah, ini kalau siput itu mati di atas garam, gimana yang aku harus lakukan, Bante? Terima kasih. Baik. Ini pertanyaan ini memang menjadi dilema bagi beberapa orang. Misalnya saja, apakah umat Buddha boleh menjadi nelayan? Nah, apakah umat Buddha boleh menjadi petani? Nah, dan lain sebagainya. Jadi, kalau umat Buddha sebagai nelayan jelas melakukan pembunuhan karena melanggar sila yang pertama, karena memang mata pencariannya adalah mencari ikan. Kemudian apakah umat Buddha boleh menjadi petani? Nah, petani ini kadang-kadang ya seperti yang tadi di penanya tadi, ada hama tikus, kemudian ada hama belalang dan lain sebagainya, kemudian dia harus habiskan. Nah, itu. Kemudian pertanyaan yang lebih unik lagi, apakah umat Buddha boleh jadi dokter ya? Loh, kenapa? Nah kan kalau ada orang sakit yang disebabkan oleh kuman, kan saya harus memberikan obat supaya kumannya mati. Kan itu pembunuhan. Wah, ini kan unik sekali. Kalau gitu langsung umat Buddha boleh jadi apa nih? Nah, apakah umat Buddha boleh menjadi tentara, kemudian ikut berperang? Saudara-saudara, menjadi umat Buddha itu bukan menjadi umat yang kemudian tidak bermanfaat. Nah, tetapi karena tinggal di dalam masyarakat, sebagai anggota masyarakat, dengan berbagai mata pencaharian, tentu ada resiko-resiko pelanggaran sila. Nah, misalnya jadi umat Buddha yang nelayan tadi, kemudian dia pasti sudah melanggar sila yang pertama, membunuh. Cuman agama Buddha ini punya 5 sila, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak bohong, dan tidak mabuk-mabukan. Jadi kalau dia sudah melakukan pembunuhan,
Jangan kemudian nyerah. Kayaknya saya sudah membunuh nih. Malah jadi pekerjaan lagi, jadi nelayan. Jadi karena saya sudah membunuh, ya sekalian sajalah mencuri, berzina, bohong, dan mabuk-mabukan. Nah, hancur kalau sudah begini. Tapi kita kan tidak. Ya, umat Buddha kita yang nelayan juga banyak. Jadi dia sudah melakukan pembunuhan, tapi yang 4 lainnya ini dijaga. Tetap dia tidak mencuri, tetap dia tidak berzina, tetap dia tidak bohong, dan dia tidak mabuk-mabukan. Dan Pancasila itu kalau kita baca terjemahannya, aku bertekad melatih diri menghindari pembunuhan. Jadi ada 3 level, aku bertekad melatih diri menghindari pembunuhan. Karena aku sudah sebagai nelayan, aku tidak bisa menghindari pembunuhan. Tapi aku masih bertekad dan melatih diri. Artinya apa? Satu ketika mungkin aku nanti sudah pensiun dan aku ikut anakku di kota lain dan tidak jadi nelayan lagi. Kan aku masih bertekad melatih dirinya tetap, cuma tidak bisa menghindari. Sekarang ibu-ibu, anaknya cacingan. Kira-kira bagaimana ini? Wah, anak cacingan. Saya lebih baik menjalankan sila yang tidak membunuh. Nah, terus cacingnya gimana? Ya, dikasih vitamin aja cacingnya biar tambah sehat di perut anakku. Karena aku bikin karma baik, berdana vitamin kepada cacing. Ya, ini tidak menggunakan kebijaksanaan lagi. Kalau tadi yang dibaca Romo Suhendra tentang petikan saya adalah bagaimana orang sabar yang menggunakan kebijaksanaan. Yang ini adalah orang yang punya cinta kasih, punya meta, tapi tidak punya kebijaksanaan. Ini juga tidak tepat, karena di dalam Dharma, Buddha itu kan artinya kan kebijaksanaan. Jadi kita perlu punya kebijaksanaan. Nah, jadi petani tadi, ya sudah, saya bertekad melatih diri menghindari, tidak bisa dihindari, ya sudah lakukan, yaitu membasmi tikus, dan kemudian belalang, dan lain sebagainya, diobati, dan lain sebagainya, itu tidak masalah. Kemudian dokter juga begitu, ada kuman, ada segala macam, ya lakukan itu, suntik ini, atau ada menggunakan obat-obat tertentu untuk mematikan kuman, dan lain sebagainya, tidak masalah. Karena dia melanggar sila yang pertama, tetapi 4 sila lainnya dijaga. Kemudian ibu yang anaknya cacingan, ya kasih obat cacing supaya anaknya sehat. Tapi dia memang tidak bisa menghindari lagi. Aku sudah bertekad melatih diri menghindari, tidak bisa dihindari, ya lakukan. Tapi nanti di lain kesempatan, selama masih bisa dihindari, hindari saja. Ya, nah sekarang misalnya si penanya tadi harus menyebarkan garam supaya tidak banyak siput mengganggu tanamannya. Wah, tapi kok siputnya jadi mati? Memungkinkan nggak nanti satu ketika tanamannya itu dikasih pagar tertentu sehingga siputnya tidak bisa nembus, sehingga kita juga mengurangi pembunuhan atau mengurangi kondisi siput itu mati. Nah, jadi kita pagar gimana? Apakah ada pagar semacam plastik atau semacam kaca atau apa? Terserah, saya tidak tahu kondisinya bagaimana, sehingga hasilnya nanti siput itu tidak bisa masuk ke dalam tumbuhan yang Anda jaga tadi, ya. Tapi ketika Anda memasang garam itu kan sebetulnya sudah mengkondisikan siput itu pergi. Tapi kok siputnya mati? Apakah mati karena garamnya? Atau karena mati karena tua? Kebetulan karena kalau siput yang kena garam cuma sakit saja, ya kita tidak melakukan pembunuhan, tapi mungkin menyakiti makhluk lain. Aku bertekad tidak melakukan pembunuhan. Kalau mati namanya pembunuhan. Kalau tidak mati namanya menyiksa atau menyakiti. Ya, begitu. Jadi Anda yang sudah dilakukan, ya sudah. Di dalam Dharma ini, yang sudah kita lakukan, ya sudah, kita nggak bisa ngulang lagi. Ada masa kecil dulu membunuh semut satu rumah dibakar semua, misalnya. Rumah semut yang daun itu bisa dibakar semua, ya sudah, Anda nggak bisa
tidak bisa balik ke situ lagi. Tapi yang bisa Anda lakukan adalah saat ini Anda tidak mengulang lagi kelakuan itu. Sehingga nanti kita justru mengisi hidup kita ini dengan memperbanyak kebajikan, mengurangi kejahatan.